Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kami di sini akan melakukan kegiatan praktikum daring pengetahuan bahan pangan, yaitu tentang karakteristik sayuran. Sebelum kami memulai kegiatan ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rifki Arif Adi Lukman dengan NIM B41202459 selaku moderator pembuka. Perkenalkan, nama saya Alivia Josinur Aziza dengan NIM B41202062. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Arisida dengan NIM B41202357. Perkenalkan, nama saya Gabriel Zulfianda dengan NIM B41202444. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal Sudirjo dengan NIM B41202336. Perkenalkan, nama saya Salsabila Normalita Sinta Dewi dengan NIM B41202109. Dasar teori. Sayuran adalah tanaman hortikultura, umumnya mempunyai umur relatif pendek atau kurang dari setahun. Setiap jenis dan varietas sayur-sayuran mempunyai warna, rasa, aroma, dan kekerasan yang berbeda-beda. Sehingga sebagai bahan pangan, sayur-sayuran dapat menambah variasi makanan. Sayuran segar berdasarkan bentuknya dapat dikelompokkan dalam 4 macam, yaitu sayuran daun, sayuran buah, sayuran umbi, dan sayuran bunga. Tekstur atau kekerasan sayur-sayuran dipengaruhi oleh turgor dari sel-sel yang masih hidup. Jika air dalam sel berkurang, maka sel akan menjadi lunak dan lemas. Contoh pada sayuran yang layu karena terjadi proses penguapan. Bahan yang pertama yaitu alat. Yang pertama alatnya yaitu penggaris. Yang kedua dengan sorong. Yang ketiga pisau stainless. Yang keempat yaitu timbangan digital. Untuk bahannya yaitu pertama satu sawi pakcoy. Yang kedua yaitu daun bawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur kinerja yang pertama, yaitu tentang mengukur pengamatan warna, aroma, dan rasa. Saya mengujinya dengan menggunakan alat indera seperti mata, hidung, dan mulut untuk mengetahui tingkatan kriteria tersebut. Untuk tanaman sayur yang pertama yaitu sawi pakcoy. Pengujian pertama adalah aroma, yang pengujiannya menggunakan alat indera hidung. Di sini saya akan mengujinya. Untuk aroma pada tanaman sawi pakcoy adalah tidak memiliki wangi yang khas. Yang kedua, pengujian warna, yang mengujinya menggunakan alat indera mata. Di sini bisa diketahui warna dari sawi pakcoy adalah warna hijau segar. Dan yang ketiga, pengujian rasa yang menggunakan alat indera lidah. Di sini saya akan mencoba untuk memakannya. Pada pengujian yang ketiga, pada rasa sawi pakcoy tidak memiliki rasa yang khas juga. Lalu untuk tanaman yang kedua yaitu daun bawang. Daun bawang pada pengujian yang pertama yaitu tentang aroma. Aroma pada daun bawang memiliki ciri yang khas. Lalu pengujian yang kedua yaitu warna. Bisa diketahui dalam daun bawang mempunyai dua warna, yaitu pada bagian daunnya warna hijau, lalu di bagian batangnya berwarna putih. Lalu pengujian yang terakhir yaitu tentang rasa. Di sini saya akan mencoba memakannya. Rasa pada daun bawang adalah lembut dan renyah, atau yang bisa dibilang memiliki ciri khas pada rasanya yang waktu dengan yang sama. Sekian dari penilaian dari prosedur kerja yang pertama. Selanjutnya prosedur kerja yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya.
Prosedur yang kedua adalah bentuk. Untuk bentuk tanaman pertama, yaitu sawi pakcoy. Tampilan luar sawi pakcoy sebenarnya itu hampir mirip dengan sawi biasa. Namun, tetap memiliki beberapa perbedaan yang dapat ditemukan. Daun pada tanaman sawi pakcoy memiliki tangkai dan berbentuk oval. Tanaman sawi pakcoy juga tumbuh cenderung agak tegak atau hampir mendatar. Jika dilihat dari samping, maka tumbuh daun tanaman ini akan tampak miring. Daun tanaman pakcoy tersusun membentuk spiral yang rapat dan rapi. Selain daunnya, ciri khasnya juga dapat dilihat dari bagian tangkai daunnya. Tangkai daun ini memiliki warna putih, namun ada juga yang memiliki warna hijau muda. Tak hanya itu, daunnya pun berukuran juga cukup besar. Bentuk tanaman selanjutnya adalah daun bawang. Bawang daun memiliki daun berbentuk pipih memanjang dan juga tidak membentuk rongga. Selain itu, ujungnya juga meruncing. Selanjutnya ke prosedur yang ketiga. Yang selanjutnya itu prosedur ketiga yaitu berat, di mana pada kali ini berat bisa diukur menggunakan timbangan digital. Dengan yang pertama yaitu sawi pakcoy. Diketahui sawi pakcoy memiliki berat yaitu sebesar 13 gram. Untuk selanjutnya yaitu daun bawang. Ketahui bahwa daun bawang memiliki berat yaitu sebesar 15 gram. Untuk selanjutnya, silakan. Langkah atau prosedur kerja yang keempat yaitu ukuran. Pada sayuran pertama, yaitu tanaman sawi pakcoy atau yang lebih terkenal dengan nama sawi sendok. Dari sampel tanaman sawi pakcoy yang kami gunakan, kami mendapat hasil pengukuran sebagai berikut. Yaitu, tinggi dari tanaman pakcoy secara keseluruhan sebesar 10 cm diambil dari pangkal batang atau bonggol sampai daun terpanjang. Dengan jumlah helai daun yaitu 11 helai. Lebar daunnya 3,5 cm. Panjang daun 6,4 cm. Serta tinggi batang dari sampel salah satu batang yang paling tinggi yaitu 4 cm. Diameter batang dari salah satu sampel batang yaitu 1 cm. Selanjutnya, pada sayuran yang kedua yaitu daun bawang atau bawang prei. Dari sampel tanaman daun bawang yang kami gunakan, kami mendapatkan hasil pengukuran sebagai berikut, yaitu tinggi tanaman daun bawang keseluruhan 43,20 cm. 43,2 cm. Diambil dari pangkal batang atau bonggol sampai daun terpanjang. Dengan jumlah daun 5 helai. Lebar daun 33 cm. Tinggi batang dari sampel salah satu batang yang paling tinggi yaitu 33 cm. Serta diameter batang dari salah satu sampel batang yaitu 0,6 cm. Prosedur kerja selanjutnya adalah kekerasan. Yang pertama adalah sawi pakcoy. Struktur kekerasan pada sawi pakcoy
adalah tidak terlalu keras, tetapi juga tidak terlalu lunak. Pada bagian daun sawi pakcoy, struktur kekerasannya lebih lunak daripada bagian bonggolnya. Yang kedua adalah daun bawang. Pada bagian daun yang berwarna hijau atau bagian daunnya, kekerasannya termasuk dalam kategori lunak. Pada bagian daun bawang yang berwarna putih, kekerasannya termasuk dalam kategori agak keras. Untuk prosedur kerja yang terakhir, yaitu menghitung jumlah bagian yang dapat dimakan atau biasa disebut dengan edible portion. Dapat kita lakukan dengan cara menimbang berat bagian utuh yang sudah dilakukan pada tahap awal menggunakan timbangan digital. Dapat diketahui berat utuh pada sawi pakcoy sebesar 13 gram dan daun bawang sekitar 15 gram. Langkah selanjutnya, setelah kita ketahui berat utuh dari masing-masing sayuran, pisahkan bagian sawi pakcoy dengan cara memotong dua bagian yang dapat dimakan. Potong menjadi dua bagian yang dapat dimakan seperti daun dan batang. Lalu timbang ke dalam timbangan digital. Dapat kita ketahui berat bagian yang dapat dimakan pada sawi pakcoy sebesar 9 gram. Sayuran selanjutnya yaitu daun bawang. Dapat dilakukan dengan cara pisahkan bagian yang dapat dimakan dan tidak dimakan. Dapat kita lihat daun bawang yang dapat dimakan yaitu sebesar 12 gram. Setelah kita mengetahui berat pada bagian utuh dan berat dapat dimakan, dapat kita masukkan ke dalam rumus edible portion. Seperti bagian dapat dimakan dibagi dengan bagian utuh dikali 100%. Hasil pada sawi pakcoy ditemukan jumlah dapat dimakan sekitar 6,9% dan bagian daun bawang yang dapat dimakan sekitar 0,8%. Terima kasih. Untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh Saudara Cindy. Jadi dapat kita ketahui bahwa sayur adalah tanaman hortikultura yang umumnya mempunyai umur relatif pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Dan dalam praktikum kali ini mengenai karakteristik sayuran, prosedur kerjanya terdiri dari pemeriksaan warna, aroma, rasa, dan juga bentuk. Lalu melakukan penimbangan berat pada sayuran, serta melakukan pengecekan ukuran yang meliputi panjang, lebar, dan tinggi. Setelah itu, menghitung jumlah bagian yang dapat dimakan atau edible portion. Demikian praktikum skill daring dari kelompok kami. Semoga apa yang kami lakukan dapat bermanfaat. Kritik dan saran sangat membangun untuk kedepannya. Jika ada kekurangan, kami memohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah, lebihnya dari Allah, kurangnya dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.